Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk metode di dalam MCDM atau multiple criteria decision making yang kali ini akan kita bahas adalah TOPSIS atau Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Ini tadi ya, TOPSIS merupakan salah satu metode di dalam MCDM, jadi dia mempertimbangkan beberapa kriteria sekaligus dengan konsep didasarkan bahwa alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Jadi ini nanti akan masuk ke dalam analisis perhitungannya. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh kasusnya. Jadi nanti di sini contoh kasusnya itu akan kita bahas bersama, mulai dari pengumpulan datanya sampai ke analisis hasilnya. Suatu perusahaan ingin membangun gudang sebagai tempat menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1, Ngemplak, A2, Kalasan, dan A3, Kota Gede. Kemudian ada 5 kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Kriteria 1 atau C1, jarak dengan pasar terdekat dalam kilometer. C2 adalah kepadatan penduduk di sekitar lokasi dengan satuan orang per kilometer persegi. C3, jarak dari pabrik dalam kilometer. C4, jarak dengan gudang yang sudah ada dalam kilometer. Dan C5, harga tanah untuk lokasi. Di sini diketahui bahwa ada 3 orang penilai dalam proses pemilihan ini, yaitu A, B, dan C. Lakukan analisis pengambilan keputusan dengan menggunakan TOPSIS. Jadi alternatifnya ada 3, kriterianya ada 5, jumlah penilainya di sini ada 3, A, B, dan C. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah pengumpulan data. Untuk pengumpulan datanya di sini kita gunakan kuesioner. Kuesionernya ini akan diberikan kepada 3 penilai tadi, A, B, dan C. Nah, untuk kuesionernya itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah kuesioner yang menilai penilaian berkaitan dengan kriteria yang dipertimbangkan dalam kasus tadi. Jadi yang kuesioner pertama ini ada di bagian atas ini ya, berkaitan dengan kriteria yang akan dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi gudang. Jadi di sini perintahnya atau komandonya adalah lakukan penilaian untuk setiap kriteria dengan memberi tanda centang pada nilai yang paling sesuai menurut saudara. Jadi ada 5 kriteria tadi, jarak, kemudian kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Kemudian dari masing-masing penilai tadi diminta untuk menilai dari setiap kriteria dari skor 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak penting, sampai ke 5 itu sangat penting. Kemudian kuesioner bagian kedua itu adalah berkaitan dengan penilaian alternatif berdasarkan masing-masing kriteria. Jadi di sini perintahnya adalah lakukan penilaian untuk setiap alternatif berdasarkan tiap kriteria dengan memberikan nilai 1 sampai 5. Jadi di sini ada 3 alternatif, A1, A2, dan A3. Ini harusnya A3 ya. Kemudian masing-masing alternatif ini dinilai berdasarkan kriterianya. Jadi misalnya kalau saya mau menilai di sel ini berarti cara membacanya adalah menurut saya alternatif A1 itu berdasarkan kriteria C1 itu nilainya seperti apa? Atau berarti menurut saya Ngemplak itu kalau dilihat dari jarak dengan pasar terdekatnya itu menurut saya sangat tidak baik, netral, baik, atau sangat baik. Nah, skornya dimasukkan ke dalam sini. Kemudian misalnya di sini, di sel yang sebelah sini, ini berarti menurut si penilai untuk alternatif Kalasan, kalau dilihat dari sisi atau dari kriteria jarak dari pabrik, itu menurut si penilai yang akan menilai, itu apakah sangat tidak baik, apakah tidak baik, netral, baik, atau sangat baik. Jadi ini semua selnya harus wajib dinilai dari skornya 1 sampai 5. Nah, ini dibagikan 2 bagian kuesioner ini dibagikan ke 3 penilai tadi. Kemudian misalnya dari 3 penilai tadi
Si penilai A itu sudah selesai ya ngisi kuesionernya, hasilnya sebagai berikut. Jadi kuesionernya ada dua bagian. Bagian pertama, si A mengisinya seperti ini. Jadi menurut si A, untuk kriteria jarak dengan pasar terdekat, itu menurut dia skornya 5 atau sangat penting ya tadi. Kalau untuk yang kriteria itu kan dari sangat tidak penting sampai sangat penting. Kemudian dari sisi kepadatan penduduk di sekitar lokasi, menurut dia kriteria itu netral, skornya 3. Dari sisi jarak dari pabrik, menurut si A kriterianya itu sifatnya sangat penting ya, skornya 4. Skornya 4, jadi jarak dari pabrik menurut si A itu penting. Itu cara membacanya untuk yang bagian pertama. Kemudian yang bagian kedua, ini hasil isian kuesioner dari si A adalah seperti ini. Jadi menurut si A, kalau untuk alternatif A1 berdasarkan kriteria C1 itu skornya 4. A1 dilihat dari kriteria C2 itu skornya 4 dan seterusnya. Kemudian tadi selain respondennya itu adalah responden A, ada responden B dan juga responden C yang harus mengisi kuesioner yang sama. Jadi ini setelah dikumpulkan hasil kuesionernya, ini adalah hasil penilaian dari responden A untuk kuesioner kriteria, ini adalah hasil penilaian dari responden B dan C. Nah, kemudian setelah itu dari 3 responden ini kita rekap, kemudian kita cari nilai rata-rata skor yang sudah mereka berikan untuk kuesioner kriteria ini. Jadi misalnya di sini untuk kriteria 1, itu menurut A skornya 5, kemudian B itu skornya 5, C itu skornya 4 untuk kriteria jarak dengan pasar terdekat. Nah, sehingga di sini kita rata-rata C1 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 4. Sehingga hasilnya rata-rata aritmetiknya adalah 4,64. Kemudian yang sama juga kriteria 2, kita cari rata-ratanya. Ini 3 ditambah 3 ditambah 3 dibagi 3, ketemu nilainya adalah 3. Begitu juga sampai yang ke kriteria 5. Nah, nanti nilai-nilai ini, nilai rata-rata ini yang akan kita masukkan ke dalam pengolahan data berikutnya. Nanti perhitungan rata-rata seperti ini juga akan dilakukan untuk penilaian alternatif berdasarkan masing-masing kriteria. Jadi kan kuesionernya ada 2 jenis ya. Yang pertama tadi adalah ini kuesioner berkaitan dengan kriteria, kemudian ini penilaian alternatif berdasarkan masing-masing kriteria. Ini nanti juga harus diisi oleh 3 responden. Nah, nanti kita rata-rata hasilnya nanti yang akan kita masukkan ke dalam TOPSIS. Sebenarnya selain menggunakan cara ini, jadi kita rata-rata di awal seperti ini, bisa juga untuk perhitungan TOPSIS kita perhitungan rata-ratanya kita lakukan di bagian belakang atau terakhir. Jadi masing-masing responden ini kita olah datanya sendiri-sendiri sampai kemudian nanti ketemu hasil akhirnya, pemeringkatannya ya. Nah, baru setelah di hasil akhir ini baru kita rata-rata, itu juga bisa seperti itu. Atau di awal rata-ratanya seperti ini. Ini adalah hasil summary-nya tadi ya setelah kita lakukan perhitungan rata-rata untuk bobot preferensi kriteria dari C1 sampai C5 dari hasil rata-rata ketiga responden tadi itu adalah dari 4,64, 3 dan seterusnya sampai 2,29 bobot dari C1 sampai C5. Kemudian ini adalah hasil rata-rata dari pengisian kuesioner 3 responden berkaitan dengan penilaian alternatif berdasarkan setiap kriteria. Tuh, jadi ini alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Ini alternatif 1 berdasarkan kriteria 1, ini alternatif 1 berdasarkan kriteria 2, dan seterusnya. Ini hasil rata-ratanya seperti ini. Setelah itu kita masuk ke perhitungan TOPSIS. Yang pertama adalah menghitung matriks keputusan term normalisasinya. Jadi kita hitung dulu nilai X1 mutlaknya, X2 mutlak, terus nanti juga ada X3 mutlak. Jadi ini per kolom ini ya, per kolom matriksnya X4 mutlak,
dan X5 mutlak. Nah, ini tadi adalah penilaian alternatif berdasarkan masing-masing kriteria yang sudah di rata-rata dengan menggunakan geomin. Hasil akhirnya seperti ini. Nah, kita hitung X1, X2 sampai X5-nya. Itu rumusnya adalah sama dengan nilai X11 ditambah X21 ditambah X31. Maksudnya ini X11 kuadrat ya, X11 kuadrat. X11 kuadrat itu ini. Kemudian X21 kuadrat ditambah X31 kuadrat. Jadi dalam satu kolom. Jadi nanti ketemu nilai X1 mutlak. X2 mutlak itu berarti di kolom kedua. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar. Kemudian yang X3 mutlak itu berarti akar dari kolom ketiga. 5 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan seterusnya. Setelah itu baru bisa kita hitung nilai R11, R21, dan R31 itu untuk yang menggunakan nilai X1 mutlak. Jadi untuk nilai R11 itu rumusnya adalah X11 dibagi dengan X1 mutlak. X11 itu yang ini. Jadi nilai X di baris 1 kolom 1 sama dengan 4 dibagi dengan 7,7011. Kemudian R21 berarti sama dengan X21 dibagi dengan X1 mutlak. X21 itu berarti ini, nilai yang ada di baris 2 kolom 1. 3 dibagi 7,7011. Dan seterusnya. Ini juga sama ya untuk yang kolom 2. Misalnya di sini R32. R32 itu berarti X32 dibagi X2 mutlak. X32 itu berarti nilai yang ada di baris 3 kolom 2. Berarti kan ini. Baris 3 kolom 2. Sama dengan 4 dibagi dengan 6,4031 sama dengan 0,6247 dan seterusnya sampai didapatkan nilai R. Nilai R yang lengkap seperti ini. Tadi kan kita hitung dari X1 mutlak sampai X5 mutlak. Kita hitung R11 sampai ini berarti R berapa? R35 ya. 35. Dihitung semua sampai didapatkan nilai R keseluruhan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung matriks keputusan normalisasi terbobot. Itu diperoleh dari perkalian matriks R yang kita dapatkan tadi dengan bobot preferensi. Ini bobot preferensi yang sudah kita rata-rata dengan menggunakan geomin, yang merupakan hasil penilaian dari 3 tim penilai ABC tadi ya. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Ini tadi matriks R-nya ya, bentuknya 3x5 ukurannya. Kemudian dikalikan dengan ini bobotnya, bobot preferensi dari kriteria, hasilnya adalah ini. Caranya adalah, cara mengalikannya ini berarti 2,625 itu didapatkan dari 0,5657 dikali dengan 4,64. Kemudian ini 1,8741 itu dapatnya dari 0,6247 dikalikan dengan 3. Bobotnya kan 3. Kemudian 2,9814 itu dapatnya dari 0,7454 dikalikan dengan 4. Kemudian misalnya ini ya 1,4056 itu berarti dari 0,4685 dikalikan dengan 3. Gitu seterusnya sehingga didapatkanlah nilai matriks Y seperti ini. Ini sama aja ya matriks Y-nya ini. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Dengan diketahui tadi matriks yang sudah kita hitung ya, kita dapatkan matriks Y seperti ini. Nah, untuk yang solusi ideal positifnya dulu. Di sini kita cari nilai Y1 positif, Y2 positif, sampai Y5 positif. Ini tergantung dari jumlah kriterianya.
Karena jumlah kriteria yang kita gunakan itu ada 5 kriteria, maka yang kita cari Y1 sampai Y5. Kemudian terakhir di sini kita cari nilai A positifnya. Nah, kemudian untuk mencari nilai Y1 positif sampai Y5 positif, kita gunakan formulasi, untuk di kasus ini kita gunakan formulasi max. Nah, ini karena pada kasus yang kita selesaikan, untuk penilaian alternatif berdasarkan kriterianya, yang kita gunakan itu dengan menggunakan skala ukuran yang sama. Jadi dari 1, skornya 1 sangat tidak baik, sampai 5 sangat baik. Itu untuk penilaian semua penilaian alternatif berdasarkan kriterianya. Jadi misalnya kalau yang sudah kita isi kuesionernya tadi, misalnya ada kriteria C1, jarak dengan pasar terdekat, itu isiannya semakin besar skornya, maka semakin diinginkan atau semakin baik. Kemudian misalnya ada kriteria C2, kriteria berkaitan dengan kepadatan penduduk di dekat lokasi, itu semakin besar skornya, maka semakin diinginkan atau semakin baik, dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu, jadi semakin besar skornya, semakin diinginkan, hubungannya searah, itu disebut dengan kriteria benefit. Nah, kalau kriterianya adalah kriteria benefit, maka di sini formulasinya adalah kita gunakan nilai max, cari nilai maxnya. Beda halnya dengan misalnya di kasusnya ada kriteria biaya. Kemudian di kriteria biaya ini di pengumpulan datanya, kita langsung tuliskan biaya untuk masing-masing alternatif. Nah, misalnya kita tuliskan ya biaya langsung masing-masing alternatif itu berapa, dimana kalau pakai kita tuliskan langsung, itu kan berarti semakin besar biayanya, semakin tidak disukai. Nah, kalau semakin besar nilainya, semakin tidak disukai, itu adalah kriteria cost. Kemudian misalnya kita gunakan kriteria sama, misalnya pakai kriteria jarak dengan pasar terdekat. Tapi di sini kriteria jarak dengan pasar terdekat, kita penilaiannya langsung kita tuliskan berapa kilometer jaraknya. Semakin besar jaraknya atau semakin besar kilometernya, maka semakin tidak disukai atau semakin jelek. Nah, kalau yang seperti ini juga, semakin besar nilainya, semakin tidak disukai, itu berarti kriterianya cost. Kalau kriterianya cost, maka di sini rumusnya menjadi min. Jadi kebalikannya. Tapi karena kita tadi kriterianya semakin besar skornya, semakin disukai, maka kita gunakan kriteria max. Seperti itu. Kemudian di sini misalnya untuk yang Y1 positif, itu berarti sama dengan max. Kita bandingkan nilai yang ada di kolom pertama. 2,625, 1,969, dan 1,969. Nilai maksnya adalah 2,625. Kemudian Y2 positif berarti lihat di kolom kedua, 1,874, 1,406, dan 0,874. Hasilnya adalah 1,874 dan seterusnya. Sehingga didapatkan nilai A positifnya itu adalah 2,625, 1,874, 2,981, dan seterusnya. Kemudian untuk yang solusi ideal negatif sama ya, kita cari nilai Y1 negatif sampai Y5 negatif karena ada 5 kriteria. Sehingga kita dapatkan nilai A negatif. Ini cara menentukan rumus max atau minnya juga sama ya. Karena di kasus kita penilaian alternatif berdasarkan kriterianya itu semakin besar, semakin baik, semakin besar skornya maka semakin diinginkan atau semakin baik. Maka untuk solusi ideal negatifnya di sini kita gunakan min. Jadi kalau kriterianya benefit, tadi kan benefit ya, kita gunakan min untuk ideal negatifnya. Tapi kalau kriterianya cost, maka solusi ideal negatifnya kita gunakan di sini max. Tapi karena ini kriterianya adalah benefit, kita gunakan min. Ini juga sama, untuk Y1 negatif, maka kita lihat kolom 1. 2,625, 1,969, dan 1,969. Nilai paling minimalnya adalah 1,969. Begitu seterusnya sampai ketemu semua, akhirnya kita dapatkan nilai A negatifnya 1,969, 1,406, sampai 0,976. Tahapan selanjutnya adalah mencari jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif.
Jadi di sini untuk yang positif dulu ya, untuk yang positif di sini rumusnya ini DI positif sama dengan akar dari sigma J sama dengan 1 sampai N YIJ minus YI positif dikuadratkan. Nah, nanti untuk yang DI positif ini kita cari karena alternatifnya ada 3, maka kita cari D1 sampai D3. D1 positif sampai D3 positif karena kita pakai 3 alternatif. Jadi ini adalah jarak untuk yang alternatif pertama, ini jarak alternatif kedua, ini jarak untuk yang alternatif ketiga. Kemudian rumusnya di sini yang gampang ya, kita lihat dulu yang bagian belakang di sini ya, YI positif. Itu berarti di sebelah sini ini adalah nilai dari Y1 positif. Jadi 2,625 ini adalah nilai Y1 positif. Kemudian yang bagian belakang lagi ini 1,874 itu adalah Y2 positif. Kemudian 2,981 itu Y3 positif, 2,641 ini Y4 positif. Kemudian 1,465 itu Y5 positif. Ini harusnya 1,465 bukan 1,645 ya. Ini 1,465. Ini angka yang bagian belakang. Kemudian angka yang bagian depannya ini adalah YIJ, itu kita dapatkan dari, kita lihat dulu yang D1 positif. Yang D1 positif ini angka-angka di depan sini 2,625 ini didapatkan dari kolom yang pertama 2,625. Kemudian 1,874 ini 1,874. Kemudian 2,981 ini 2,981. Ini 2,641, ini 2,641, dan ini yang terakhir 1,465. 1,465 ini dari kolom yang pertama. Kemudian untuk yang D2 positif itu dia didapatkan dari kolom yang kedua. Jadi di sini 1,969 dilihat dari kolom kedua, ini 1,406, 1,406, 2,385, 2,385, 1,761 dan seterusnya. Jadi nilai yang di depan ini yang berubah-ubah, yang nilai di bagian belakang ini adalah nilai A positifnya. Kemudian untuk yang negatif, DI negatif juga sama, kita cari dari D1 sampai D3. Jarak terhadap jarak pada alternatif 1, 2 dan 3. Caranya juga sama. Yang bagian belakang, angka bagian belakang ini didapatkan dari nilai A negatifnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini 1,969 ya, sama. Kemudian 1,406, 1,193, 1,761 dan 0,976. Kemudian angka yang bagian depan ini didapatkan dari, misalnya untuk yang D1 ini berarti dari kolom yang pertama 2,625 ya, kemudian 1,874, 2,981 dan seterusnya. Yang D2 dapatnya dari kolom yang kedua, ini 1,969, 1,406 dan seterusnya. D3 berarti dari kolom ketiga. Begitu seterusnya sehingga didapatkan nilai DI positif dan DI negatif. Nah, setelah didapatkan semua nilai DI positif dan DI negatif, langkah terakhir adalah kita hitung kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal. Kedekatan alternatif ini disimbolkan dengan nilai VI. Karena tadi alternatifnya ada 3, maka di sini yang kita cari adalah nilai V1, V2, dan V3. Rumusnya adalah ini. Untuk V1 berarti sama dengan D1 negatif dibagi dengan D1 negatif ditambah D1 positif. Ini tadi hasil D1 negatif dan D1 positifnya. Kita masukkan, ketemu nilai V1-nya adalah 1. Kemudian yang V2 berarti ini D2 negatif dibagi D2 negatif ditambah D2 positif. Ketemu hasil akhirnya 0,678. Yang V3 juga caranya sama, ketemu 0,548.
Sehingga dari hasil pengolahan tadi dapat kita simpulkan bahwa dari nilai V atau jarak kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal diperoleh nilai V1 itu memiliki nilai terbesar. Jadi nilai V1 adalah 1, nilainya yang paling besar. Sehingga kesimpulannya yang akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang adalah alternatif 1. Atau alternatif 1 itu adalah Kota Ngemplak. Itu untuk yang penggunaan metode TOPSIS di contoh kasus.